Sultanım, Halime berkata, siapa dirimu berani tidak patuh padaku? Beraninya dirimu menikah diam-diam. Jika raja mengetahuinya, maka kamu akan mati. Hünkârımız işitirse kellen. canım, Davud menjawab, dengan senang hati aku akan mati untuk dirubah sultan. Percayalah padaku sultana, aku berada di pihakmu. Temanmu adalah temanku, musuhmu adalah musuhku. Kamu bertarung, aku juga bertarung. Aku bersumpah, aku akan bertarung sampai Pangeran Mustafa naik tahta. nasıl düşman belledim. Davanız davam ettim. Halime berkata, mengapa aku harus mempercayaimu? Di belakangku, kamu menikah dengan putriku dengan diam-diam. Gizlice nikahlanmışken. Neden yana şüpheniz varsa sultan. Davud menjawab, jika kamu meragukan diriku sultana, aku bisa membunuh diriku sekarang. Sultanım, isteyin canımı alayım. Halime pun terkejut melihat aksi yang dilakukan oleh Davud. Ia pun bertanya, apa yang kamu lakukan pasah? Davud menjawab, berikan saja perintah padaku sultana. Sultanım, Halime pun terdiam sejenak melihat apa yang dilakukan oleh Davud. Ia pun lalu berkata, sudah cukup. Davud akhirnya menyimpan belatinya. Kafi. Kafi. Halime berkata, aku akan menyelesaikan kekacauan ini dengan satu cara atau lainnya. Tapi ini belum berakhir, pasah. Jika aku meragukan kesetiaanmu, aku sendiri yang akan memotong tenggorokanmu. Setelah mengatakan hal itu, Halime pun lalu pergi. O boğazı ben keserim. Di sisi lain, Dilruba datang menemui Mustafa. Dilruba berkata, aku berjanji padamu adikku, kita akan membalas dendam bagi semua orang yang membuatmu kesal. Pertama, kepada kakak kita, lalu Kosem dan Safiye Sultan. Sonra Kösem Sultan. Safiye Sultan. Mereka akan membayar atas apa yang mereka lakukan padamu dengan hidup mereka. Di lain tempat, Zulfikar terbangun. Humasa pun sangat senang lalu berkata, akhirnya kamu bangun juga. Humasa menciumi Zulfikar dengan penuh kasih sayang. Zulfikar pun berkata, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Humasa lalu bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan hal ini? Davud Pasha bilang, kamu bertarung dengan beberapa gelandangan di bar. Zulfikar pun menjawab, aku pergi ke sana untuk menemui seseorang yang dikatakan oleh Hanjade, yaitu untuk mencari tahu dari mana dia mendapatkan informasi. Dan pria itu mengatakan Abbas Aga, seorang pelayan dari Safiye Sultan. Tampaknya mereka lah yang melakukan ini. Abbas Ağa'nın ismini yapan onlar. Humasa pun berkata, apa maksudmu? Apakah kamu menyalahkan ibuku? Zulfikar pun menjawab, jika bukan ibumu, maka hanya ada satu orang yang tersisa, yaitu kamu. O da Salim. Humasa pun terkejut mendengar kata-kata Zulfikar. Namun Zulfikar berkata lagi, tapi tampaknya itu bukanlah dirimu. Jadi itu sudah jelas. Tentu saja jika kamu mau mempercayainya. Humasa pun menjawab, tidak mungkin. Ibuku tidak akan melakukannya demi diriku. Bagaimana kamu tahu bila itu bukanlah Hanjade? Tampaknya dia menjebakmu. Namun Zulfikar hanya diam, tidak ingin berdebat. Di istana, Iskandar melamun di teras. Ölüm haberi saraya ulaşmadı. Tidak lama Kosem mendatanginya. Kosem langsung berkata, kita tidak mendengar kalau kamu telah membunuh Safiye Sultan. Apakah terjadi sesuatu? Iskandar pun menjawab, sebaliknya Sultana, situasinya sangat sempurna. Tapi aku merubah pikiranku. Aku tidak bisa melakukannya. Kosem pun menjawab, kamu sudah berjanji padaku. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Iskandar pun menjawab, aku masuk ke ruangannya. Aku melihat wajahnya. Dan aku menyadari, aku tidak bisa melakukannya. Karena Safiye Sultan adalah seorang valide. Tidak peduli apapun yang dia lakukan,
Dia adalah seorang sultana, dan aku tidak akan pernah membunuh seorang sultana. Asla kıymam. Bulamadım İskender. Kosempo menjawab, aku tidak memaksamu Iskender, kamulah yang mengajukan diri. Arzumla da vazgeçtim. Iskender pun mengiyakan, lalu berkata, dan aku telah merubah pikiranku, karena aku berjanji setia kepada raja. Aku tidak bisa merusaknya. Kosempo menjawab, kamu juga berjanji setia padaku, dan kamu telah merusaknya hari ini. Kosempo lalu pergi setelah mengatakan hal itu. Bugün bozdun. Halime telah kembali ke istana. Ia pun menyampaikan pada Dilruba bahwa raja memanggilnya. Tampaknya kakakmu akan membicarakan tentang Halil Pasa padaku. Apa yang akan aku katakan? Gideceğiz şimdi. Dilruba menjawab dengan enteng, katakan saja kebenarannya, bahwa aku tidak ingin menikahi Halil Pasa karena aku mencintai orang lain. Halime pun menjawab, kalau begitu, kamulah yang akan mengatakan kebenarannya sendiri Dilruba, karena dia memanggilmu bukan diriku. Dilruba pun menjadi terdiam. Hadi sen söylersin Dilruba. Seni çağırmış. Kembali kepada Kosem. Sultanım. Haci menyapa sultananya. Ia pun bertanya, apakah terjadi sesuatu? Kosem pun menjawab, tidak ada. Haci lalu berkata lagi, Zulfikar Pasa mengirimkan pesan padamu. Dia ingin bicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Dia mengharapkanmu datang ke istananya. Kosem pun menjawab, aku harap tidak terjadi sesuatu. Haci pun berkata, aku tidak tahu sultana. Malumatım yok sultanım. Sementara di lain sisi, Humasa pergi ke istana lama untuk menemui ibunya. Hümaşa, hoş geldin. Humasa berkata, beritahukan padaku kebenarannya ibu. Apakah kamu yang melakukannya? Apakah kamu benar-benar memberikan perintah untuk membunuh Zulfikar? Safiyah pun menjawab, apa yang kamu katakan Humasa? Aku tidak tahu apapun. Humasa pun menjawab, Zulfikar sedang terluka dan pendarahan ketika dia kembali tadi malam. Zulfikar berpikir, kamulah yang melakukannya. Dan aku pikir dia benar. Bukankah kamu yang melakukannya? Yaptığınızı düşünüyor. Haksız da sayılmaz. Yaptınız değil mi? Hümaşa. Safiyah menjawab, Humasa, kamu selalu menyalahkanku untuk segalanya. Aku tidak melakukan apapun dengan hal itu. Karena aku memiliki hal yang lebih penting daripada suamimu. Daha mühim dertlerimiz var. İskender her şeyi biliyor. Iskender, sekarang dia tahu segalanya.